channel September Traveling. Kali ini Cece mau traveling ke Vietnam dari Batam. Nah, Cece berangkat itu sekitar tanggal 1 bulan September ya. Dimana traveling kali ini Cece mau menjelajahi negara Vietnam, dan Cece fokusnya di kota Da Nang ya. Dan di Da Nang itu banyak sekali tempat wisata yang khusus untuk wisata negara Vietnam ini ya. Cece berangkat dari rumah Cece daerah Tiban menuju Batam Center itu jam 8 karena tiket kapalnya Cece itu jam 9 pagi, dan naik Grab ini menghabiskan biaya 70.000. Dan untuk kamu ya, kamu pasti punya tempat wisata dan tujuan masing-masing. Boleh ceritakan wisata kamu, dan ternyata wisata itu membuat diri kita semakin hari semakin lebih baik ya. Selama perjalanan di Grab ini ya, Cece banyak mendapatkan hal-hal yang luar biasa ya. Dan sampailah Cece di Pelabuhan Batam Center. Nah, di Pelabuhan Batam Center Cece juga harus cepat-cepat check-in ya, karena kapalnya Cece itu jam 9 pagi. Nah, di sini Cece check-in dengan teman-teman Cece ya, karena Cece berangkat itu 4 orang. Cece harus check-in dulu. Ini dia, Cece mau menuju ke Setulang Laut. Cece naik kapal feri ya. Kapal feri menuju ke Setulang Laut. Tiket ini ya Cece juga check-in, dan Cece beli tiket ini untuk PP 420.000 ya. Itu belum termasuk teks dari Johor Baru ya, atau Malaysia. Kalau dari Batam udah termasuk teksnya 420.000. Lumayan ya, murah banget ya dapat tiket yang kita sudah PP ya dari Batam Johor Baru. Nah, nanti Cece juga spilkan dari Johor Baru Cece naik apa sih? Nah, ini ya Cece bagi-bagikan dulu ke teman-teman Cece ya tiketnya yang udah Cece check-in kan. Yang sekarang kita mau menunggu keberangkatan di jam 9 ya. Kita naik ke atas ya dari pelabuhan ini ya. Sudah happy-happy, sudah kenal-kenal ya, karena ini baru perdana ya Cece berangkatnya 4 orang ya, dengan teman-teman yang berbeda ya, dan baru kenal juga ya. Nah, ini dia ya yang Cece spilkan perjalanan Cece di Pelabuhan Batam Center ya, karena belum bisa check-in ya, kita masih tunggu di luar. Kita masih jelajahi dulu Pelabuhan Batam Center ini, jalan-jalan dulu. Atau yang belum sarapan, karena belum sarapan ya kita cari dulu deh minuman, makanan untuk mengganjal perut ya, karena lumayan ya perjalanannya kapal dari Batam ke Johor Baru kurang lebih 2 jam kan. Jadi kita cari makan dulu deh ya. Nah, ini ya sedikit ya, kita minum atau cari cemilan di sebelum kita berangkat naik ke kapal. Dan udah selesai nih minum cari cemilan ya, kita lihat, kita makan dulu ya, sarapan dulu pagi hari. Coba deh kita jelajahi dulu nih, ada nggak sih yang mau dibeli dulu nih di supermarket, atau ada sesuatu yang mau dibeli, misalnya tisu basah atau tisu ya, yang mungkin lupa nih Cece bawa tisu basah. Nah, jadi cari nih keliling dulu di supermarketnya, siapa tahu ada tisu basah yang kita bisa bawa ya, karena kan harus ada bersih-bersih gitu ya kalau nanti ke toiletnya atau sebagainya ya, persiapan lah tibanya. Nah, ini dia Cece sebutkan sedikit tentang Pelabuhan Batam Centernya ya, sebelum kita check-in ke kapal ya. Nah, ini dia ya Cece beli berapa tisu untuk perjalanan nanti ya, karena ya kalau mau ke kamar mandi kita ada persiapan ya, tisu basah atau tisu kering, seperti itu ya. Dan kita masuk nih check-in. Pas ingat ya, di imigrasi kita nggak bisa video, dan selesai check-in di imigrasi, lewatin imigrasi nih di ruang tunggu mau ke Johor Baru. Kebetulan Cece naik kapal Pintas ya, yang harganya 420 pp ya, dan sudah termasuk teks di Batam tapi belum termasuk teks di Kuala Lumpur ya, atau di Johor Baru Malaysia. Nah, teks itu 23 ringgit Malaysia kalau kita nanti dari Johor Baru. Nah, ini udah mulai boleh masuk ya, sekitaran jam 8.45 kita boleh dari kapal. Tapi ternyata Cece lurus aja ya, salah jalan, harus belok lagi nih sebelah sini nih jalannya. Karena Cece biasanya Cece lewatnya lurus gitu ya, baru jumpa kapal, tapi ternyata sebelah sini trip kapalnya yang di Pintas ini ya. Nah, ini Cece masuk ke dalam kapal ya, mau masuk perjalanan mau menuju ke Johor Baru. Di Johor Baru lagi mau menuju ke KL nanti. Nah, ikuti ya perjalanan Cece terus ya, kurang lebih perjalanan selama naik kapal ini 2 jam menuju Johor Baru naik kapal ini ya.
lumayan besar ya kapalnya. Oke lah, 420 dong, murah dong ya. Nah ini dia ya, bentuk kapalnya ya. Masuk lagi, dicek lagi ya, kita cari tempat duduk. Dan di sini kebetulan karena tidak weekend, maksudnya itu tidak hari besar atau hari libur ya, ini masih sangat sepi ya, jadi kita mau duduk di mana aja bebas. Dan juga selesai duduk tadi ya, Cece mau lihat, ingat ya, kalau mau ke kamar mandi itu selalu berada di belakang kapal ya. Kalau kalian mau kamar mandi ya kalian terus ke belakang kapal, itu pasti ada kamar mandi. Kamu bisa di situ mau buang air besar atau buang air kecil ya, atau hanya sebatas merokok juga bisa di belakang kapal ini ya, untuk melepaskan dahaga yang penatnya ya. Nah ini dia ya, kalau mau view, ambil view di kapal tersebut ya, cari view yang bagus ya, naik sedikit atas kapal itu banyak view-view yang bagus, jadi bisa foto dari belakang kapal melihat suasananya, banyaknya lautan di kapal ini ya. Sangat indah pemandangannya ya. Selesai lelah, capek ya, foto ya, masuk lagi. Akhirnya sampai dong, kurang lebih 2 jam perjalanan tadi. Selamat datang to Malaysia. Nah ini dia Johor Bahru. Cece sudah sampai nih di Johor Bahru. Wow, luar biasa ya. Yang belum pernah ke Johor Bahru boleh dong ya, naik kapal dari Batam. Itu sangat murah sekali ya kalau naik kapalnya. Nah ini dia ke Johor Bahru, dan melewati beberapa tangga, dan nanti juga harus lagi lewati imigrasi. Ingat ya, di imigrasi kita tidak boleh ya, tidak boleh rekam video ya. Nah ini kita mau lewati imigrasi ya, sampai sudah di Johor Bahru, Malaysia dong. Yang hobi ya, yang hobi jalan-jalan boleh lihat tiket murah nih, mau dari Singapura atau dari Malaysia Kuala Lumpur. Ini ya spill perjalanannya. Nah lulus nih dari imigrasi, masih mau menuju imigrasi. Cukup lelah perjalanan kali ini, tapi oke, menyenangkan karena kita menuju tempat wisata yang unik-unik yang berada di Vietnam nanti ya. Udah pada tahu dong negara Vietnam seperti apa, tapi Cece mengambil tempat yang aman. Cece melalui dari Da Nang. Nah nanti nih Cece ceritakan kalau kita dari Hanoi, dari Ho Chi Minh, tapi kali ini Cece dari Da Nang. Ini nih sudah lulus nih dari imigrasi ya, dengan beberapa teman Cece. Aduh guys, sudah sangat lelah tuh, lihat tuh jalan 3 orang ini sudah sangat lelah kan, termasuk Cece ini sudah sangat lelah sekali ya, sudah lelah sekali melewati imigrasi dan perjalanan kurang lebih 2 jam dari kapal tadi. Tapi ini kita udah lolos, kita mau menuju ke Kuala Lumpur, Malaysia. Kira-kira nih apa ya dari sini? Nah dari sini sudah selesai dari imigrasi ya, kita harus keluar dulu. Kita bisa pesan Grab guys, kita pesan Grab mau ke Terminal Larkin, dimana dari Terminal Larkin kita bisa pesan tiket langsung mau ke Kuala Lumpur atau ke KLA 12 bandara yang ada di Kuala Lumpur. Nah ini kita cari jalan keluar dulu ya guys. Jalan keluarnya untuk kita mau pesan Grab, karena kami berempat nih ternyata guys tidak ada paket internet. Awalnya sih mau ngambil wifi yang ada di pelabuhan ini nih, pelabuhan Selang Laut. Ternyata wifi-nya tidak jalan. Mau nggak mau kita keliling lagi, cari lagi yang jual kartu SIM card. Waduh, keliling lagi nih guys, cari kartu SIM card. Kan udah mau keluar nih, awalnya mau pesan Grab langsung, tapi akhirnya udah deh kita keliling lagi cari kartu SIM card guys, karena tidak ada wifi di pelabuhan Selang Laut. Biasanya wifi-nya ada guys, tahun-tahun sebelumnya juga wifi-nya ada. Ini benar-benar wifi-nya sama sekali tidak berjalan dan tidak ada. Yang sudah deh, solusinya adalah kita harus cari kartu guys, cari kartu karena kita mau pesan Grab ke Larkin, pelabuhan Larkin di Terminal Larkin, bukan pelabuhan ya guys. Pelabuhan tuh ini nih, pelabuhan Selang Laut. Nah kita mau ke Terminal Larkin, dimana di terminal itu kita bisa beli tiket banyak ya guys. Nah ini dia ya guys, akhirnya udah pesan
karena udah beli kartu ya, kita pesan Grab mau menuju ke Terminal Larkin. Grab ini sangat murah guys, cuma 11 ringgit Malaysia saja. Bayangkan 11 ringgit Malaysia kita sudah bisa ke Terminal Larkin. Kalau kita nggak pakai Grab guys, aduh harganya mahal guys. Taksi yang ada di sana memang seperti itu ya, di mana-mana ya. Nah akhirnya kita naik Grab menuju ke Terminal Larkin, kurang lebih hanya berapa belas menit ya, 10 sampai 15 menit saja ya naik Grab ini. Oh abang Grabnya baik nih guys, cerita-cerita ya. Jadi curhatan dong ya, tapi Grabnya baik-baik deh yang ada di Kuala Lumpur Malaysia. Nah ini dia guys, kita sudah sampai nih di Terminal Larkin. Cari lagi, jalan lagi ya ke bawah. Kita mau menuju ke busnya. Kita mau cari bus langsung ke, awalnya kita mau ke Kuala Lumpur, tapi udah deh kita karena tiket pesawat kita di KLA 1 dan KLA 2, ya udah kita langsung pilih tuh di mesin pencarian tiket ya, bus langsung menuju ke KLA 2. Nah seperti itu ya guys, gampang sekali ya. Nah ini dia ada berada di bawah ya tempat penjualan tiketnya ya guys, tiket busnya, karena kita naik bus ya, tapi kalau pulang nanti kita semua naiknya pesawat guys, udah pesan order ya, tapi ini kita naik bus. Karena naik bus itu murah saja, dari Johor Bahru ke KLA 2 atau Kuala Lumpur ya, langsung ke bandara itu per orangnya 60 ringgit Malaysia guys, 60 ringgit Malaysia. Oke. Tapi kalau kamu hanya langsung ke Kuala Lumpur saja ke TBS itu sekitaran 50-45 ringgit Malaysia. Tapi kita langsung nih turun langsung di bandara itu hanya 60-65 ringgit Malaysia saja. Oke. Nah, ini dia kita sambil jalan-jalan karena sudah cukup lelah ya perjalanannya. Nah, Cece lihat dulu nih tempat orderan tiket busnya ya guys. Jadi orderan tiket busnya langsung dulu ya, nanti kita hanya tinggal pencet, tinggal pilih kita mau kemana, KLA 2 ya udah deh sampai. Nah ini dia sudah di ruang tunggu nih, ruang tunggu, kita tunggu bus kita sesuai nama bus, kita tunggu di sini. Kita udah mau berangkat ke KLA 2 Kuala Lumpur dari Johor, dari Terminal Larkin ya. Ini namanya Terminal Larkin, cukup ramai ya guys ya, padahal ini bukan weekend ya. Tuh ada teman-teman Cece ya, yang Cece udah spillkan ya, teman-teman yang baik ya selama perjalanan Cece kurang lebih di Vietnam, sampai akhirnya lama menunggu masuk juga nih Cece ke dalam bus ya, cukup lelah ya, sambil kasih kabar dengan keluarga dulu karena Cece sudah sampai di dalam bus ya, seperti itu. Lalu Cece juga akhirnya bus mengantarkan kita di KLA langsung bandara ya, langsung di bandara kita langsung, nah ini bandaranya cukup luas karena bandara internasional, kita juga bisa nginap di sini. Dan kebetulan ini ada langsung nih, ada langsung dapat temen nih, yang hari kita berempat jadi kita berlima, tapi teman yang satu ini mau umroh ya, mau langsung ke Jeddah dianya, tapi karena dia juga besok hari baru berangkat, dia menyarankan mau cari tempat penginapan. Padahal kita nih ya, karena kita traveling, karena kita backpacker, kita mau nginapnya itu bukan di tempat hotel, tapi kita mau nginapnya di bandara saja karena bandara kan internasional, kita bisa nginap di sini. Ya mau nggak mau akhirnya kita berlima, jadinya kita pilih hotel lagi ya, kita cari hotel lagi yang dekat dari bandara KLA 2 ya. Kita dekat dari bandara ini, kita cari hotel, kurang lebih hotel itu untuk 5 orang sekitaran 180 ringgit Malaysia saja, dan hotelnya bersih guys, seperti itu ya guys ya, seperti itu kira-kira ya. Nah ini masih tunggu ya, masih tunggu kita naik Grab saja ya, karena kurang lebih lumayan nih jalannya, keluar dikit aja ke hotelnya, lumayan ya, capek ya jalannya. Jadi kita pesan Grab saja, hanya Grab itu hanya berapa ringgit Malaysia saja, 10-15 ringgit Malaysia saja menuju ke hotel yang sudah kita pesan ya, melalui via online tadi. Nah ini dia kira-kira ya guys ya. Karena akhirnya kita jadinya berlima, kita keliling dulu ya, karena ada satu lagi yang mau ke Jeddah tadi.
Nah ini teman Cece ya, ini juga suka traveling, suka backpackeran, bahkan backpackerannya suka umroh backpackeran ya, umroh traveling sendiri atau umroh mandiri. Wah luar biasa ya, jumpa teman-teman yang luar biasa di selama perjalanan Cece kali ini guys. Nah ini dia guys yang Cece bisa perlihatkan ya, suasana hari ini sangat menyenangkan ya, meskipun lelah tapi asik banget perjalanannya. Kira-kira seperti itu yang ingin bertanya seputar masalah Kuala Lumpur, Malaysia ya. Nah ini dia sudah besok harinya, karena tadi Cece sudah nginap ya di hotel yang Cece tidak sempat spillkan. Ini besok harinya kita sudah langsung ke KLA 2, langsung ke bandaranya untuk check-in. Ingat guys, kalau nggak ambil bagasi, ini bagasi kita tuh harus mentok tuh 7 kilo sekian. Lewat dari 7 kilo kamu harus beli bagasi, karena Cece tidak beli bagasi ya. Cece ya sesuai dengan tiket dan hanya 7 kilo saja. Jadi bagasi yang Cece bawa ini ya, tas yang Cece bawa ini beratnya harus 7 kilo, gak boleh lebih guys, gak boleh lebih 8 kilo, gak boleh lebih 8 kilo lebih. Nanti kamu harus tetap beli yang namanya bagasi tambahan guys ya. Ini check in dulu, check in ke mau naik pesawatnya ya guys. Nah ini Cece printkan dulu tiketnya di sini ya, jadi nanti tinggal naik pesawat. Ini dia guys, sudah masuk nih, lihat. Karena bagasi ini guys, teman Cece ada yang akhirnya buang baju guys, karena bajunya di kopernya itu lewat 8 kilo lebih, daripada dia hanya 1 kilo nggak bisa beli ya, nggak bisa beli, harus beli itu 20 kilo bagasi. Ya udah deh, dia akhirnya relakan buang baju guys. Nah itu ya, karena harus 7 kilo. Wah luar biasa pokoknya, karena kita ngambil bagasi harus 7 kilo guys. Ini dia ya kita sudah mau naik pesawat ya, kita menjelajahi lagi ke terminal ini, bandara ini ya, Bandara Kuala Lumpur KLA 2 internasional ya. Jadi ini semua mau kemana aja gak gampang guys, jadi tinggal pilih saja ya, seperti itu ya kira-kira ya guys. Nah ini dia, halo. Nah ini dia wajah-wajah teman-teman Cece ya, yang mau berangkat ke Vietnam Da Nang. Ditunggu part selanjutnya ya. Hai guys, ini dia ya yang kita masih mau menuju ke pesawat ke Vietnam. Tapi ingat ya, kalian semua juga harus persiapkan ketika mau traveling itu banyak hal yang kita harus persiapkan. Terutama memang dana ya, itu paling penting. Lalu juga tempat tinggal kita, kita ke wisata-wisata itu naik apa. Dan Cece ceritakan ketika Cece ini mau ke Da Nang ya, dari Bandara Internasional Malaysia Kuala Lumpur. Nah kalau kita mau ke Da Nang itu guys, kita tidak bisa naik yang namanya kereta api atau kita naik transportasi umum yang ada di sana ya, karena di sana kan masih kota kecil ya, maksudnya tidak ibu kotanya ya guys. Nah pertengahan antara Ho Chi Minh dan Hanoi. Jadi di Da Nang itu kita mau nggak mau ya kalau nggak sewa taksi atau naik Grab. Tapi ingat yang namanya Vietnam, kita mau nggak mau harus menggunakan Grab guys. Kalau kita pakai taksi guys, ingat ya Vietnam itu kebanyakan scam. Nanti ya Cece ceritakan ada scamnya di Vietnam. Nah kali ini kita mau
mau take off ya, Cece paling suka nih lihat suasana alam melalui dari mobil atau dari pesawat gini ya guys ya. Itu luar biasa, Tuhan ciptakan alam ini sangat luar biasa sekali dan kita bisa menikmati indahnya alam ini ya guys. Nah itulah kenapa kita butuh yang namanya traveling untuk membuka pola pikir kita untuk selalu lebih baik dan selalu lebih positif ya guys. Nah ini dia sudah mau take off ya, yang Cece videokan di dalam pesawat ini ya. Nah ingat ya guys, kalau kita traveling itu boleh sekali-sekali kita melihat tiket-tiket pesawat yang promo. Kenapa tidak ya, kalau sesuai dengan waktu, kita tidak mengganggu kerja kita dan tidak mengganggu aktivitas kita yang lainnya. Nah ini ya, untuk ke Vietnam ini guys, Cece dapat pulang pergi PP itu satu orang 1,4 juta, atau ada juga yang 1,89 juta, atau ada yang sampai 2,5 juta untuk PP pulang pergi Vietnam ya. Murah ya guys ya. Jadi boleh lihat-lihat ya tiket-tiket promo itu guys. Banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk melihat-lihat tiket-tiket yang promo atau tiket-tiket yang memang cocok banget tanggal sesuai semuanya, tidak mengganggu pekerjaannya ya guys. Oke. Nah ini kita ya sudah take off yang luar biasa sekali kalau kita lihat dari atas alam yang luar biasa yang Tuhan ciptakan ini, dan kita bisa memberikan energi-energi yang baik dan menarik hal-hal yang baik dalam kehidupan kita ya guys. Nah ini dia ya, yang mau ke Vietnam silakan, mau kunjungi kemana saja ya. Nah ini kita sudah mau landing ya guys, dan juga ya kita sudah sampai di Bandara Da Nang Vietnam. Wow, happy bisa istirahat karena sudah cukup lelah ya selama perjalanannya, dan akhirnya sudah sampai di Da Nang Vietnam. Tetapi kita tidak ada istirahat guys, kita sambung sampai malam hari ya guys perjalanan kali ini. Nah ini dia ya suasana Vietnam Da Nang bandaranya ya. Cukup bagus ya, juga termasuk bandara internasional katanya ya. Oke, bolehlah ya kita cari-cari dulu ya, dan kita sudah pesan taksi guys. Kita sudah pesan taksi sebelum kita keluar dari bandara. Ingat guys, kita harus pesan dulu di dalam ya, jangan sampai keluar dari bandara, karena kalau kamu tidak bisa kendalikan diri kamu ya kamu bisa kena scam. Apalagi kalau nanti di depan itu ada Grab taksi. Nah itu kebanyakan scam guys. Jadi kalau mau pesan Grab langsung dari aplikasi saja, jangan lalu dari depan yang taksi Grab. Nah bahaya ya guys ya. Nanti ya kalau kamu banyak uang nggak apa-apa, kamu bisa kasih banyak-banyak ya. Tapi kalau kamu mau lebih banyak uangnya untuk belanja, kenapa tidak kan? Kita bisa hati-hati dalam scam-scam ini ya guys. Nah ini dia ya, Cece sambil foto-foto di Welcome to Danang ya. Karena di Danang banyak tempat wisata yang memang harus kita kunjungi di tempat ini ya guys. Nah udah foto-foto ya, kita ternyata sudah ditunggu ya di luar, dan kita menggunakan taksi dari apartemen ya guys, karena kita tidak pakai Grab awalnya kan, karena yaudah deh biar apartemen aja yang jemput. Tapi kalau kita gunakan Grab, taksinya hanya 80.000 dong saja guys. Kalau pakai Grab ya guys, kalau kamu pakai Grab, kalau melalui dari bandara tempat Cece yaitu Bandara Da Nang Vietnam ke Mau Tong apartemen itu 80.000 dong. Tapi kalau Cece pakai taksi nih, taksi dari apartemen ya yang mereka rekomendasikan 150.000 dong guys. Ya bedanya lumayan ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, untuk awal kita pakai taksi yang rekomendasi dari apartemen supaya aman dulu ya untuk keluar dari bandaranya. Nah ini dia ya, kita sudah mau menuju ke apartemennya
ya yang sudah Cece sewa ya. Nah, mau dari aplikasi juga ya guys, semua via online. Gampang, harganya nggak mahal dan murah. Tinggal cari kamu mau nginap di daerah mana. Dan Cece mencarinya penginapan daerah pantai. Jadi dapatlah daerah pantai ya guys yang ada di Danang. Nah, ini dia kita sudah mau keluar dari Bandara Danang ini. Inilah suasana yang ada di Vietnam Danang ya guys. Nah, kita banyak melewati berapa jembatan di kota Danang ini guys. Dan taksi yang Cece pakai ini yang dari apartemen ini tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Mandarin, dan tidak bisa bahasa Indonesia, cuma dia hanya bisa bahasa Vietnam doang ya. Jadi ya udah, kita akhirnya bahasa tubuh saja. Ya, kita mau kemana ya pakai Google Translate ya guys. Jadi kalau mau berkomunikasi ya gunakan Google Translate, karena sama sekali tidak bisa bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Makanya kenapa bisa terjadi banyaknya scam guys, karena bahasa itu mereka, kita tidak tahu apakah mereka memang tidak mengerti bahasa atau memang itu sudah tabiatnya mereka tidak mau berbahasa lain ya. Maksudnya itu adalah ya mungkin mereka sudah terbiasa mau scam kali ya. Tapi mudah-mudahan tidak ya. Kita selalu positive thinking. Ingat, kalau kita keluar negeri ke negara orang, kita harus selalu positive thinking. Kita mendapatkan orang-orang yang baik ya, lingkungan-lingkungan yang baik, dan kita akan selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Ingat itu guys, itu kunci utama kalau kita keluar negeri. Oke. Nah, ini dia ya perjalanan yang kita mau menuju ke apartemen Moltong yang ada di Danang Vietnam ya. Nama apartemennya itu ya yang sudah Cece sewa mau dari aplikasi online. Oke. Nah, ini dia perjalanannya ya guys. Nah, dalam perjalanan ini guys, kita nanti akan melewati berapa banyak jembatan yang ada di Danang ya, termasuk jembatan Trantili, pelayaran yang indah ya, jembatan kabel beton yang merupakan bangunan penting di Danang guys, warna tiang yang dek jembatan yang elegan berubah pada malam hari. Nah, nanti Cece ada spillkan ketika Cece naik cruise yang ada di Danang ya. Nah, nanti melewati berapa banyak jembatan di sini. Juga di perjalanan ini kita juga lewati namanya jembatan Tuan Phuoc atau jembatan kabel terpanjang yang ada di negara Vietnam, Danang ya guys. Dan jembatan naga atau simbol sukses yang baru. Nah, itu jembatan naga itu pas kita tidak jumpa weekend, biasanya jembatan itu selalu keluarkan api dan air ya guys, kalau di weekend, di Sabtu dan Minggu. Dan kebetulan ini kita di hari Senin guys. Wah, dan gak sempat nih, kita nggak bisa lihat jembatan, bisa lihat jembatan naganya tapi nggak bisa lihat pertunjukannya yang keluarkan api dan air ya, jembatan naga ini. Nah, ini dia di setiap spill perjalanan negara Vietnam yang ada di Danang ya guys. Nah, khususnya di Danang. Nah, itu dia ya yang Cece bisa ceritakan. Setiap perjalanan ini sangat unik sekali. Ini Cece ya sudah sangat lelah, dan beberapa temennya Cece juga. Kami sudah sangat lelah ya guys, perjalanannya ya lumayan panjang ya, karena kita lewati dari Malaysia, lewati kapal, lewati naik pesawat. Wah, semua kita jelajahi ya guys. Tapi perjalanan itu sangat menyenangkan. Kita menjumpai orang-orang yang baru, kehidupan yang baru ya, suasana yang baru yang menjadikan kita selalu bisa berpikiran yang positif setiap harinya guys. Nah, sambil perjalanan ini ya, nanti malam itu Cece mau melihat jembatan Sungai Han ya. Yang pernah melihat jembatan gantung ya. Nah, ini ada di Danang ya guys, yang dibangun pada tahun 97. Jembatan Sungai Han merupakan jembatan ayun pertama yang dibangun di Vietnam. Jembatan itu merupakan simbol kebangkitan kota dari masa perang guys. Jembatan ini merupakan media penting untuk konektivitas wilayah. Nah, baik penduduk lokal maupun wisata ya, kita bisa menikmati pemandangan jembatan yang menyala indah pada malam hari. Nanti tuh nyala tuh guys lampu-lampunya, jadi kita lewati jembatan-jembatan yang ada di Danang ini guys. Nah, ini kita ya sudah mau menuju ke
apartemen ya, ini sangat cantik sekali, sangat indah ya setiap perjalanannya. Nah, sangat lelah ya. Nanti juga ada jembatan yang namanya Trantili yang kelihatan warna. Jembatan kabel ini merupakan objek wisata populer bagi para pengunjung Danang ya guys. Warna-warna pada tiang dan jembatan yang elegan berubah setiap malam. Nah, bisa menciptakan pemandangan menarik di malam hari. Jembatan ini sangat ideal untuk mengambil foto-foto atau view yang sangat bagus pada saat matahari terbenam ya guys. Lalu ada juga jembatan Tuan Pok, jembatan kabel yang terpanjang yang ada di Vietnam. Nah, merupakan jembatan kabel yang terpanjang guys. Ada guys, jembatan ini memiliki panjang lebih dari 1.800 meter, seperti pegunungan ya guys ya. Nah, ini jembatan ini memiliki pemandangan yang indah setelah matahari terbit. Wow, bagus banget guys. Pokoknya bagus deh. Jembatan Hatan. Wah, ada namanya jembatan Hatan ya. Jembatan yang dikenal sebagai persembahan yang ada di Vietnam dengan jembatan raya Hatan ya. Jembatan merupakan jembatan kabel tetap ya. Nah, Pak Pipoko banyak sekali jembatan-jembatan yang ada di negara Vietnam ini guys. Di Danang ini ada 4 jembatan yang harus kamu ketahui. Nah, itu ya berapa jembatan yang sudah Cece lihat kan videonya ya. Itu jembatan Naga. Bagus ya guys. Dan ini sangat bagus sekali ya untuk di hari ini guys ya, perjalanan kali ini yang Cece mau menuju ke apartemen. Udah Cece sebutkan ya, ini dia video-videonya guys. Nah, akhirnya sampai nih di apartemennya guys. Nah, di apartemen ini cukup rame ya. Dan di apartemen ini bisa cari banyak makanan. Kita juga kalau lah bisa refreshing ya, pijet. Pokoknya ada semuanya di apartemen yang sudah Cece sewa ini ya guys. Nah, ini dia ya. Jadi ada martnya juga, ada supermarketnya juga. Gampang cari makan, gak sulit ya, karena semua serba dekat. Dan di depan sana juga ya, dekat dengan pantai guys. Wah, luar biasa deh, pokoknya apartemennya cocok banget. Ini karena kita begitu sudah sampai ya di apartemen, kami semua sudah lapar dan kami mau cari makan ya, karena ini udah pukul kurang lebih jam 11 ya, atau 10.30 nih guys. Kita mau cari makan siang dulu guys ya, karena sangat lapar sekali. Kita cari-cari keliling dulu ya, sambil lihat-lihat mana yang halal. Nah, karena sebelum kita pergi ya, kita lihat dulu ya, teman Cece mau tarik uang dulu karena Cece sudah bawa 20 juta dong ya guys. Jadi ini teman Cece mau tarik uang. Nah, kebetulan juga dekat dari ATM, bisa tarik uang. Nah, kita lagi lihat-lihat lagi tempat makanan yang halal guys ya, karena teman Cece ada yang Islam, jadi cari makanan yang halal. Nah, jalan-jalan terus, tapi ternyata meskipun makanannya oke, murah, dan tidak ada yang halal guys. Ada satu tempat yang halal dan luar biasa harganya. Kayak nggak apa-apa, yang jelas kita cari makanan yang halal ya guys ya. Nah, ini dia ya, sambil keliling-keliling lihat mana nih makanan yang halal yang tidak ada porknya ya guys ya. Nah, tapi ternyata semua yang di sini oke, murah-murah, tapi semua ada porknya. Tapi kita cari yang tidak ada porknya ya guys. Lihat-lihat lagi, oh sambil lihat-lihat ya, lihat juga ya, kita yang mau capek rebahan, mau duduk cantik sambil dipijat-pijat ya bisa. Nah, ini dia, kita sudah jumpa ya makanan yang halal yang ada di sini. Ini yang Cece spillkan sedikit ya guys makanannya. Ya, di sini tidak ada mengandung pork ya guys, jadi halal. Nah, udah deh, masuk ke ruangan ini. Meskipun harganya lumayan mahal guys, is okay ya. Nah, ini dia sudah selesai makan. Kita ke supermarket dulu, apa yang mau dibeli ya untuk cemil-cemilan sore hari, karena nanti sore atau malam hari kita mau naik kos ya guys.
Kita lihat dulu di market dan sampailah di apartemennya. Ini yang Cece spillkan sedikit ya guys, apartemennya ya guys. Apartemennya dekat dari pantai. Nah itu dia ya guys ya. Jadi kalau mau ke pantai tinggal jalan kaki ya. Jadi setiap pagi hari Cece bisa meditasi, bisa healing. Oke, seperti itu ya guys ya. Nah ini dia di malam hari guys. Malam harinya Cece pergi ke cruise, Cece mau naik kapal, mau lihat jembatan-jembatan atau kota Danang. Nah, itu ya guys ya yang nanti Cece spillkan. Cukup di sini dulu ya. Videonya Cece ya, Cece spillkan daerah-daerah yang Cece mau naik kurs ini ya. Sangat cantik sekali malam hari kota Danang ya guys. Nah, jadi pokoknya satu harian itu kita penuh dengan perjalanan tanpa istirahatnya malam hari aja guys. Luar biasa ya guys. Itulah wisata atau traveling. Kita harus kuat kaki, kuat mental, kuat semuanya. Oke. Nah, ini dia tempat yang luar biasa, sangat indah ya, dipenuhi dengan lampu-lampu yang bagus dan banyak sekali bunga-bunga yang mekar di malam hari. Wah, luar biasa deh. Pokoknya boleh nih ke Vietnam Danang ya guys ya. Nah, di sini sudah cukup luar biasa ya. Nanti kita mau naik kursnya sambil jalan lihat pemandangan kota Danang yang sangat indah di malam hari, yang luar biasa. Pokoknya oke banget deh guys ya. Sambil juga mereka ada di malam hari itu, mereka ada buka yang namanya bazar. Lalu ada jual buku-buku murah juga guys. Nah, tapi ada juga bahasanya, kita pas lihat itu bahasa buku-bukunya bahasa Vietnam lagi. Udah deh nggak bisa beli. Oke. Seperti itu ya guys ya, tapi sangat indah, sangat luar biasa sekali perjalanan di malam hari ini guys ya, karena kita mau naik kursnya. Dan ini kita tidak naik Grab ya guys, kita jalan kaki ya, lumayan dekat ya. Nah, karena di bank tadi tuh tarik nggak bisa, tapi kita coba di bank ini, teman Cece tarik ya, ternyata dia bisa tarik ya guys ya, untuk tariknya. Nah, kita akhirnya menggunakan Grab ya, karena sudah cukup lelah juga ya, capek karena seharian full kita jalan. Kita gunakan Grab untuk mau ke Sungai Han atau kita naik cruise yang ada di Sungai Han itu guys. Oke, bye guys, sampai di sini videonya ya guys.